Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan Pelarian Cinta, bagian 24. Terperangkap jebakan nikmat. Mungkin beberapa menit kami terdiam. Berkutat dengan pikiran masing-masing, dan malam mulai merambat semakin larut. Aku meninggalkan Adit yang termenung dengan kepala menunduk. Melangkah menuju dapur, dan kemudian mengambil obat parangsong dan bubuk basudil tersebut. Pof Adit. Aku hanya terpaku di ruangan keluarga di rumah Opa, merenung dan memikirkan semua perkataan Tasya tadi. Sesak dadaku, mendengar langsung dari bibir Tasya, tentang peristiwa yang menimpa Ayu, beberapa waktu lalu. Lamunanku tentang Ayu menyiratkan duka masa lalu. Yang sampai saat ini, masih membekas di relung hatiku yang terdalam. Aku baru tersadar dari kenangan tersebut saat Tasya beranjak dari tempat duduknya, melangkah menuju dapur. Lalu aku sesaat berpikir, apakah yang diceritakan Tasya tentang lelaki itu adalah Papa Pramudia? Apa sebaiknya aku menelepon papa mertuaku? Menanyakan kejadian beberapa tahun lalu. Perihal meninggalnya Ayudhya Larasati yang sebenarnya. Segera aku mengeluarkan smartphoneku. Lalu menghubungi Papa Pramudia, sambil melangkah keluar, menjauh agar tidak terdengar oleh Tasya. Tut, tut, tut. Ya halo, Dit, sahut suara seseorang dari ujung telepon sana. Halo, Pak. Maaf Pak. Adit mengganggu Papa malam-malam begini, kataku berbicara dari ponselku. Nggak apa-apa, Dit. Tapi Papa kaget saja. Kenapa kamu menelepon malam-malam begini? Begini, Pak. Adit cuma mau tanya. Saat kejadian tertabraknya Ayu, apa benar Papa Pramudia ada di TKP? Aku mendengar suara Papa Pramudia mendesah. Beberapa saat kemudian, beliau menjawab pertanyaanku dari ujung telepon sana. Dit, Papa sebetulnya tidak ingin mengingat kembali kejadian itu. Papa sangat terpukul sekali, Dit. Jika mengingat kembali kejadian di depan mata Papa. Ayulah yang menyelamatkan Papa dari kematian. Mungkin kalau dia tidak berteriak dan memanggilku, mungkin Papa yang tertabrak oleh mobil sedan hitam itu. Papa berhutang nyawa pada anak Papa sendiri. Aku mendengar isak tangisnya dari ujung telepon sana. Aku berpikir, sudah cukup informasi yang kudapat dari Papa Pramudia. Dan agar tidak membuat Papa mertuaku curiga dan makin sedih, aku mengalihkan pembicaraan ke hal lain, yang tidak membuatnya sedih. Oh, maafin Adit ya, Pak. Adit bukan mau membuka duka Papa. Tetapi jujur, waktu itu Adit tidak melihat langsung kejadiannya. Kita doakan agar Ayu tenang di sisinya. Sekarang Adit ada di Surabaya. Insya Allah besok Adit mau nyekar ke makam Ayu, Pak. Oh, kamu ada di Surabaya sekarang? Kenapa kamu tidak mengabari Papa, kalau mau berangkat ke sana? Paling tidak, Papa bisa menjenguk Cinta. Cinta yang melarang Adit, untuk mengabari Papa, Mas Prima maupun Mbak Jelita. Cinta tidak ingin merepotkan kalian. Memang anak Papa yang satu itu keras kepala, Dit. Tapi Papa bangga, kamu bisa mendidiknya menjadi lebih baik. Waktu kemarin Papa mau kasih dia uang, Cinta menolak dengan tegas karena menghormati kamu, Dit. Iya, Pak. Makasih sudah merestui Adit. Semoga saja keluarga kecil kami yang baru seumur jagung tetap rukun, harmonis sampai kakek nenek. Dan hanya maut yang memisahkan kami, Pak. Amin. Berapa lama kamu berada di Surabaya? Nanti Papa akan selalu mengunjungi Cinta, biar dia tidak kesepian di rumahnya. Belum tahu, Pak. Urusan Adit di sini belum selesai. Nanti Adit hubungi lagi Papa dan Cinta, kapan Adit pulang ke Jakarta. Ya sudah, kamu tenang saja. Nanti Papa akan memantau terus Cinta di rumah kontrakan kalian. Makasih. Sudah dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam WB. Segera kukantongi ponselku dan kembali lagi ke ruang keluarga. Aku memasang wajah santai, agar jika nanti bertemu Tasya, gadis itu tidak mencurigaiku. Saat aku masuk ke ruang keluarga, terlihat Tasya sedang duduk melamun sambil minum wine. Saat ia melihatku, tatapan matanya tajam. Seakan sedang menginterogasi,
dari mana saja aku tadi? Lalu ia berkata dengan sedikit ketus dan wajah yang sinis. Kirain tadi sudah pulang, kenapa masih di sini? Aku mencoba sabar menghadapi Tasya yang terpengaruh alkohol dan terbawa emosinya. Sudah, jangan terlalu banyak minum, Syah. Nanti kamu malah mabuk, kataku dengan suara lembut. Untuk apa kamu mengatur hidupku, Dit? Sedangkan kamu sendiri sama sekali tidak peduli denganku. Aku melangkah mendekatinya, dan berusaha menjauhkan wine itu dari tangannya. Kalau kamu memang sayang dan peduli sama aku menagih janjimu, Dit. Menagih semua perkataan yang pernah kamu ucapkan. Aku menjadi rapuh dan hancur, juga karena kamu. Kamu yang selalu memberikan harapan, tetapi kamu malah mencampakkanku. Tidak ubahnya aku seperti wanita murahan. Kamu jahat, Dit. Jahat. Melihat kesedihannya, terbersit rasa iba di hatiku. Aku tahu, Tasya sebenarnya baik, tetapi ia tidak bisa mengendalikan diri dan emosinya. Biar bagaimanapun, aku juga pernah merasakan kenikmatan indahnya surga dunia bersamanya. Walau sebagian hatiku masih terluka, karena perbuatannya tersebut. Bahkan aku pernah berjanji untuk menjaga serta melindunginya. Janji seorang bocah yang saat itu kuucapkan, sambil mengaitkan jari kelingkingku ke jari kelingkingnya. Aku akan menepati janji yang pernah kuikrarkan padamu. Tetapi aku juga punya permintaan yang mesti kamu penuhi. Jika itu bisa kamu penuhi, aku berjanji akan melakukan semua yang kamu minta. Apa kamu setuju dengan persyaratanku ini? Ucapku serius dan tegas. Tasya yang mendengar perkataanku barusan seketika menoleh dan menatap tajam, seakan meminta kejelasan dari pernyataanku. Kamu serius, Dit? Kamu tidak sedang bercanda, dan hanya menghiburku saja, kan? Tanya Tasya serius. Aku mengangguk. Pof Tasya. Aku bersedia, Dit. Aku tidak akan melanggar sumpah yang telah kuucapkan, jawabku yakin. Bagus, aku percaya kamu akan selalu menepati sumpahmu, sambung Adit. Kalau permintaan keduamu apa, Dit? Sekalian saja biar aku bisa memenuhi semua keinginanmu. Tanyaku tidak sabar ingin segera mengetahui dua keinginan Adit, yang mesti ku penuhi. Nanti saja, Syah. Nanti aku tulis dulu kesepakatan kita, termasuk kedua permintaanku itu. Kita berdua mesti menandatanganinya di atas materai. Jika kamu sampai melanggarnya, itu bisa menjadi bukti kuat untuk menyeretmu ke penjara. Jawab Adit serius. Kok mesti dibuat di atas materai, Dit? Apa kamu sudah tidak mempercayaiku lagi? Kataku lirih. Supaya kamu selalu ingat, Syah, bahwa kamu bukan saja berjanji pada Tuhan saja, tetapi berjanji dengan dirimu serta diriku di dunia ini. Dan hukumlah yang akan bertindak, jika kamu melanggar sumpahmu. Aku merenung, berpikir sejenak. Mungkin inilah jalanku satu-satunya, untuk mendapatkan kepercayaan dan cinta Adit. Saatnya aku membuktikan semua sumpah yang telah kuucapkan, demi mendapatkan kasih sayangmu, Dit. Aku akan lakukan semua permintaanmu ini, batin Tasya. Oke, aku setuju. Apapun akan kulakukan, asalkan kembali mendapatkan cinta dan kasih sayangmu, Dit. Untuk merayakan perjanjian kita. Temanin aku minum bajigur, itu buatmu, Dit. Kataku membujuknya, untuk minum bajigur yang telah kusiapkan sesuai rencanaku. Adit tanpa curiga mengambil gelas yang sudah berisi bajigur. Lalu ia mengajakku tos terlebih dahulu, dengan membenturkan gelasnya dengan gelasku. Sambil mengangkat gelas saling memberi kode. Kami mulai meminum bajigur tersebut, seteguk demi seteguk bajigur itu mulai mengaliri tenggorokanku. Sementara itu, Adit sudah menghabiskan bajigur, yang berada dalam gelas di tangannya tanpa bersisa. Suasana menjadi hening, malam mulai beranjak semakin larut. Aku bergeming dan hanya menikmati bajigur, yang kini mulai menghangatkan tubuhku dari dinginnya malam ini. Beberapa menit kemudian, aku melihat wajah Adit berubah menjadi merah. Tatapan matanya sayu dan kosong, dari bibirnya terlontar suara gumaman saja. Dia terus menatapku dengan tatapan penuh kekaguman. Cinta, kamu terlihat cantik sekali, aku kangen sama kamu, sayang, ocehnya dengan nafas yang memburu. Aku memberikan senyumku. Dalam benakku berteriak kegirangan, karena tandanya obat itu mulai bereaksi dalam tubuhnya.
Adit berdiri dan mendekat. Menarik tanganku untuk ikut berdiri, kemudian ia langsung memelukku sangat erat. Aku telah berada dalam dekapannya. Membalas pelukannya, dengan mengelus rambut dan punggung pemuda itu. Kini sosok pemuda itu ada di hadapanku. Saling berhadapan, berpelukan bagai sepasang kekasih yang saling merindukan. Aku begitu bahagia saat ini, walaupun Adit mungkin mengira aku cinta dalam pikirannya. Yang sudah terpengaruh obat parangsong dan halusinasinya. Tetapi inilah upayaku untuk menjeratnya menjadi milikku. Cinta, aku sangat mencintaimu. Ocehnya, tanpa sadar terus mendekapku erat. Iya Dit, aku juga mencintaimu, jawabku dengan suara berbisik pelan. Ia sejenak melepaskan pelukannya, memandangiku dengan rasa kagum. Terlihat sekali tatapan matanya, yang penuh cinta berbalut gairah yang kini mulai menguasai dirinya. Sesaat kemudian ia menciumku dengan sedikit kasar. Awalnya aku sempat kaget, tetapi desakan gairah dalam diriku pun ikut terbangkitkan. Aku membalas ciumannya, tanganku bahkan melingkar di lehernya. Kami semakin bergelora penuh gairah nikmat. Tangan Adit sudah bergerilya ke segala penjuru tubuhku. Ia melaksanakan tugasnya dengan sangat lihai dan lincah. Elusan dan remasannya begitu lembut, sehingga kini aku pun terbuai semakin dalam. Dit, bawa aku ke kamar, bisikku ke telinganya. Adit tanpa banyak berkata. Ia langsung mengangkat dan menggendong tubuhku, membawanya ke dalam kamar yang paling dekat dengan ruang keluarga. Aku melingkarkan tanganku di lehernya. Sementara wajahku kubenamkan di dadanya yang bidang, sambil tersenyum senang. Sebuah kamar yang letaknya menghadap ruang keluarga. Ruangan kamar yang luas, dengan interior kamar sekelas hotel bintang 5. Di kamar itulah kini kedua insan berlainan jenis itu berada. Tasya dengan pelan diletakkannya di atas ranjang tidur yang empuk, lalu pemuda itu dengan tergesa-gesa membuka semua yang menempel di badannya. Sehingga kini pemuda itu sudah polos di hadapan Tasya, yang terbengong melihat kebanggaannya yang sudah berdiri tegak menantang. Tasya melotot saat matanya melihat ke arah kebanggaan Adit yang besar dan panjang. Begidik ngeri saat membayangkan, sesaat lagi itu akan memenuhi ruang di dalam 0 kilometernya. Kini pemuda yang selalu dinantikannya sudah berdiri di hadapannya. Dek, kamu juga buka dong, Mas sudah nggak kuat nih. Ucapnya dengan suara bergetar, karena gairah nikmatnya sudah diubun-ubun. Tasya tersenyum, lalu ia bangkit membuka seluruhnya sambil menggoda Adit. Membuat Adit semakin memerah wajahnya, dengan jakun turun naik saat menyaksikan pertunjukan Tasya tersebut. Adit sekarang berada di atas Tasya. Nafas pemuda itu memburu dengan wajah yang memerah, karena gairahnya yang sudah sangat tinggi. Sambil memegangi kebanggaannya, Adit menekan dan menghujamkan dan dorongan yang kuat. Bless! Aargeg, teriak keduanya. Oh dek, sempit sekali sayang. Lenguh pemuda itu merasakan kenikmatan Tasya yang sempit dan menjepit. Selang beberapa detik, pemuda itu mulai mengayunnya mulai mendaki dan melangkah menuju puncak. Maju mundur dengan kecepatan sedang dan bertenaga. Semakin lama semakin cepat, puncak pun semakin menampakkan keindahan dan kenikmatannya. Suara lenguhan dan desahan keduanya, menikmati perjalanan menuju indahnya puncak kenikmatan. Mata Adit meremelek, menikmati perjalanan dengan Tasya, sang mantan. Keringat semakin mengucur deras, ia terus mengayuh kemudi agar segera sampai di puncak. Terus sayang, genjot aku sesukamu. Aku ini milikmu, racau Tasya yang mengiri Adit menuju puncak. Oh, dek cinta. Mas sampai sayang, erang pemuda itu, saat ia sampai di puncak kenikmatan. Tasya pun sepertinya akan mengalami hal yang sama seperti Adit. Tubuhnya menegang, kepalanya mendongak ke atas dengan mata terbelalak. Tasya sampai di puncak kenikmatan, menyusul Adit yang sudah duluan di puncak kenikmatan. Nafas keduanya masih terengah-engah. Adit dan Tasya menikmati suasana indah dan nikmatnya di puncak kenikmatan. Malam semakin larut, pendakian keduanya malah semakin panas. Tasya walau sudah terlihat lelah, ia berusaha mengimbangi Adit menuju puncak. Beberapa saat kemudian ia pun tertidur pulas, sambil memeluk Adit lelaki yang ia cintai. Tasya menempatkan kepalanya di dada sang lelaki pujaannya. Sementara itu di tempat lain. Pov cinta. Aku berteriak kencang memanggil Mas Adit. Tetapi Mas Adit makin menjauh, karena gadis itu menarik tangan suamiku.
Cinta, maafin Mas. Mas selalu sayang dan cinta kamu. Dek, teriaknya semakin lama ia semakin menjauhiku. Tidak, jangan tinggalkan aku Mas. Mas Adit. Aku terjaga dan terbangun dalam mimpiku, dengan posisi duduk. Air mataku ternyata sudah jatuh menetes, dan membasahi sebagian bantal tidurku. Kupandangi ruangan kamar ini, dan menyadari bahwa aku hanya mengalami mimpi buruk. Aku bisa bernafas lega ketika kudapati di sisiku Mbak Jelita tertidur dengan pulas. Lalu aku mengucapkan istighfar, dan meminta perlindungan Tuhan atas mimpi yang barusan kualami. Dalam hati aku berdoa, berikanlah keselamatan kepada suamiku, jauhkanlah ia dari mara bahaya, kuatkanlah cinta kami berdua, amin. Ada kegelisahan di hatiku, kenapa ia tidak mengabariku? Apa mungkin ia di sana sedang dapat masalah yang pelik? Semoga saja kamu baik-baik saja, Mas. Aku kangen sama kamu, Mas. Aku pergi ke dapur untuk minum, dan mencoba menenangkan kegelisahanku saat ini. Setelah tiba di dapur, aku segera mengambil gelas dari rak piring. Tetapi entah kenapa gelas yang tadinya ku pegang, tiba-tiba terlepas dari tanganku. Brak! Prang! Suara gelas jatuh ke lantai dan menimbulkan bunyi pecahannya. Makin gelisah dan panik menyadari kejadian ini, seketika bayangan Mas Adit yang muncul. Bayangan suamiku yang terlihat kusut dan tertekan. Aku tak kuasa menahan air mata. Tiba-tiba aku seperti merasakan sesuatu yang terjadi pada suamiku, tetapi aku tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Cinta? Seru suara Mbak Jelita, memanggilku sedikit berteriak. Aku memeluk Mbak Jelita. Menumpahkan semua kegelisahan hatiku, kegelisahan mengenai suamiku. Keesokan harinya, di rumah Opa Wijaya. Kedua insan itu masih tertidur dalam keadaan polos tak berpakaian. Tasya sepertinya saat itu telah terbangun, dan ia melihat jam di dinding kamarnya menunjukkan pukul 9.13 WIB. Ia lalu mengelus pipi Adit yang telah memberinya secercah harapan. Untuk mendapatkan kembali cintanya yang hilang, wajah pemuda yang bisa membuatnya semangat dalam menjalani kehidupan ini. Suara ponselnya sempat mengagetkan dirinya. Ia bangkit dan mengambil smartphone-nya. Lalu segera menjawab panggilan telepon tersebut. Terjadi percakapan serius antara Tasya dengan si penelepon. Terlihat ada ekspresi tersipu dari wajah gadis itu. Diakhiri suara tawa bahagia darinya saat percakapan itu mesti diakhiri. Sementara itu seorang pemuda mulai menggeliat, kesadarannya mulai pulih dan matanya mulai terbuka. Saat ini ia bingung. Ketika mendapati langit-langit kamar ini berbeda dengan langit-langit di kamar rumahnya. Namun rasa bingungnya berubah menjadi kaget. Ketika pandangan matanya ke arah sesosok gadis cantik bertubuh seksi berambut coklat, berdiri membelakanginya, sambil menerima telepon dalam keadaan polos. Dan yang membuatnya shock. Ketika ia baru menyadari, keadaannya pun sama seperti gadis itu, polos tak berpakaian sama sekali. Wajah pemuda itu seketika berubah pucat. Menyadari bahwa ia melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan yang bisa membuat rumah tangganya yang baru seumur jagung diambang kehancuran. Ia seperti terpukul mendapati kenyataan seperti ini. Apalagi ketika ia mengetahui dengan jelas, siapa sosok wanita yang kini mulai mendekatinya sambil memberikan senyumannya. Apa kabar, Mas Adit? Semoga saja kita bisa menjadi orang tua, karena aku sedang dalam masa suburku, Mas. Apa? Bersambung.